Kita sering mendengar dan tidak asing dengan badan intelijen negara-negara seperti CIA, Mossad, MI6, DGES, BIN, dan KGB. Namun dari semua yang sudah Mimin sebutin, ada satu lagi badan intelijen yang kurang dikenal, tapi memiliki performa yang bagus dan jarang diketahui. Badan ini dikenal sebagai MSS. MSS atau Ministry of State Security adalah badan intelijen milik Partai Komunis Tiongkok yang mengurusi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Informan mereka juga bisa dari mana saja, baik itu organisasi politik, kelompok masyarakat, bahkan kelompok agama. Semua ini selain menjadi sumber informasi, juga diawasi dengan ketat gerak-geriknya. MSS didirikan pada tahun 1983 oleh Departemen Keamanan Tiongkok yang bermarkas di Beijing dan terbentuk dari merger dua organisasi, yaitu Central Investigation Department dan Counterintelligence Department dari Ministry of Public Security. Mereka memiliki perwakilan di 170 kota yang menyebar pada setiap provinsi di Tiongkok dan juga hadir di 50 negara dunia. Hal ini membuat MSS menjadi badan intelijen yang memiliki jaringan mata-mata terbesar di dunia. Oh ya, wilayah operasi mereka juga mencakup Hong Kong dan Macau. Jadi, bagi yang berlibur ke sana, hati-hati aja ya. Siapa tahu malah kena ciduk kalau berbuat aneh-aneh. Keunikan MSS dari Badan Intelijen Negara-Negara Barat terdapat pada struktur sistem intelijen. Setiap provinsi di Tiongkok memiliki departemen keamanannya sendiri, dan mayoritas agen-agen MSS ditempatkan pada level provinsi. Walaupun ada di level provinsi, tidak menutup kemungkinan kalau para agen akan bertugas di luar negeri. Sebagai contoh, operasi MSS ke luar negeri biasa dilakukan oleh Shanghai State Security Bureau atau Guangdong Security Department. Hal ini sangat berbeda dengan cara kerja intelijen yang dilakukan oleh negara barat, di mana umumnya menjadi kewenangan penuh pemerintah federal atau pusat. Tidak seperti di negara demokrasi barat, MSS tidak dapat diminta pertanggungjawabannya oleh badan-badan politik independen atau publik, dan juga beroperasi di luar aturan hukum. Sebaliknya, pemerintah Tiongkok memadukan pendekatan seluruh masyarakat untuk mengumpulkan data intelijen. Berkat Undang-Undang Keamanan Nasional yang disahkan di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping pada tahun 2015, perusahaan-perusahaan Tiongkok diwajibkan untuk bekerja sama dengan MSS kapanpun dan dimanapun. Nah, ini termasuk dengan perusahaan dagang Tiongkok yang ada di luar negaranya ya. Pemantauan MSS yang dilakukan dengan teknologi pengenalan wajah, aplikasi di handphone, hingga CCTV membuat Tiongkok menjadi area yang sangat sulit untuk dimasuki agen-agen dari negara barat. MSS juga dipropagandakan melalui video di medsos, pamflet, komik, bahkan film kartun agar terus memiliki citra positif sebagai pahlawan pelindung Tiongkok dari para musuhnya. Jadi, meski ini propaganda, pemerintah Tiongkok sukses membuka mata masyarakat akan bahayanya separatisme, terorisme, hingga spionase dari negara lain. Salah satu contohnya yang terjadi pada tahun 2016 ketika Beijing memperingati Hari Pendidikan Keamanan Nasional dengan merilis sebuah komik kartun berjudul Dangerous Love yang memperingatkan para perempuan muda untuk selalu mewaspadai orang lain yang bisa saja merupakan agen mata-mata asing. Sepak terjang MSS juga membuat negara-negara barat waspada terhadap kemungkinan negara mereka disusupi oleh agen MSS. Hal ini sampai disorot oleh Alex Joske, seorang konsultan dari McGrath-Nicole dan penulis dari buku Spies and Lies yang menceritakan mengenai MSS. Ia berkata bahwa MSS telah menghabiskan beberapa dekade untuk membentuk politik dan wacana global tentang Tiongkok, merekrut dan memanipulasi akademisi, para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan bahkan politisi. Salah satu operasi MSS
adalah saat mereka merekrut politisi sayap kanan di Belgia sebagai aset intelijen lebih dari 3 tahun. Hal ini dilakukan dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan politik yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Tiongkok. Mantan senator Belgia, Frank Kreilman, didorong untuk mempengaruhi pembahasan di Eropa mengenai isu demonstrasi besar di Hong Kong dan isu Uyghur di Xinjiang, memberikan citra positif kepada Tiongkok di tengah isu-isu yang beredar. Selanjutnya, pada tahun 2022, Kreilman juga diinstruksikan untuk membujuk politisi sayap kanan dari parlemen Eropa lain untuk mengatakan secara publik bahwa Amerika Serikat dan Inggris adalah ancaman keamanan energi di Eropa. Dan saat itu, perang Rusia dan Ukraina baru saja terjadi. Tujuan mereka tentu untuk mengadu domba negara barat, agar pengaruh politiknya makin melemah. Di mana sejak Xi Jinping berkuasa tahun 2012, serangan spionase Tiongkok terus-menerus meningkat dengan tujuan untuk memahami niat dan kemampuan, termasuk rahasia ilmiah dan teknis dari kekuatan barat, terutama Amerika Serikat. Bahkan sebelum Xi Jinping memerintah, agen Tiongkok tak boleh diremehkan. Karena pada 2010, mereka berhasil menghancurkan jaringan CIA di Beijing dengan menghabisi atau menangkap para informan CIA yang berada di Tiongkok. Selain itu, ada mantan agen CIA yang bernama Jerry Lee yang setelah berhenti bekerja sebagai agen CIA, ia menjual dokumen rahasia milik CIA ke MSS. Jerry Lee kemudian ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat pada tahun 2019 dan divonis hukuman 19 tahun penjara. Dan yang terbaru, seseorang bernama Alexander Yuk Ching-ma, seorang mantan CIA dan pernah bekerja untuk FBI, juga mengaku bahwa setidaknya ia pernah menjadi mata-mata Tiongkok selama 1 dekade. Ia juga bahkan pernah membocorkan rahasia Amerika Serikat ke MSS pada tahun 2001 lalu. Nah, jadi was-was nggak nih kalian? Atau mungkin ini ya alasannya kenapa Amerika mulai anti sama produk teknologi China? Nah, kalau menurutmu, coba tulis di kolom komen. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.